Pernah nggak sih kamu duduk diam, termenung, mikirin keputusan yang kamu ambil, dan nyesel? Mungkin kamu mikir, harusnya tadi aku nurutin logika bukan perasaan. Atau malah sebaliknya, kenapa sih aku terlalu mikir, padahal hati aku udah yakin dari awal? Inilah dilema klasik yang sering banget kita alami, pakai logika atau perasaan. Setiap hari kita ambil keputusan, dari yang sepele kayak mau makan apa, sampai yang berat kayak milih pasangan, kerjaan, bahkan masa depan. Dan di setiap keputusan itu, ada dua kekuatan yang selalu tarik-menarik. Satu dingin dan rasional, satu hangat dan intuitif. Tapi, mana yang benar dan mana yang lebih bisa dipercaya? Coba bayangin, logika itu seperti kompas yang menunjukkan arah dengan tepat. Sedangkan perasaan seperti angin yang kadang lembut menenangkan, kadang kencang menerbangkanmu ke tempat tak terduga. Ada orang yang sukses karena logika tajamnya, tapi ada juga yang sukses karena dia percaya pada kata hatinya. Jadi, siapa yang menang? Di video ini kita bakal menyelam lebih dalam. Bukan sekadar debat logika versus perasaan, tapi kita akan bongkar sisi ilmiah, sisi emosional, dan sisi kehidupan nyata yang penuh drama. Kita akan lihat kapan logika menyelamatkan, kapan perasaan jadi bencana, dan sebaliknya. Kemudian di akhir nanti, kamu sendiri yang akan memutuskan. Bukan siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana kamu bisa bijak memilih kapan harus pakai logika, kapan harus mendengarkan suara hati. Karena dalam hidup kadang yang kamu butuhkan adalah keduanya. Sebelum kita masuk ke perdebatan besar, yuk kita pahami dulu. Sebenarnya apa sih itu logika dan perasaan? Logika itu cara berpikir berdasarkan fakta, data, dan hubungan sebab akibat. Dia seperti kalkulator di otak kita, dingin, akurat, dan objektif. Sedangkan perasaan itu datang dari sisi emosional kita. Dia bukan sekadar baper atau sensitif, tapi lebih ke intuisi dan insting yang terbentuk dari pengalaman hidup, nilai-nilai dan emosi. Perasaan seringkali nggak bisa dijelaskan, tapi tetap terasa nyata. Dalam otak manusia, logika banyak dikaitkan dengan otak kiri, analitis, linear, dan matematis, sementara perasaan lebih banyak diproses di bagian otak kanan, kreatif, intuitif, dan emosional. Tapi bukan berarti mereka terpisah total, justru dua-duanya saling terhubung. Kalau logika bisa bikin kita objektif dalam memilih, perasaan bisa mengingatkan kita pada nilai-nilai dan kepedulian. Misalnya, logika bilang jangan bantu orang karena merugikan, tapi perasaan bilang, tapi dia butuh pertolongan kita. Nah, disinilah sering muncul konflik batin. Menariknya, banyak keputusan terbaik dalam hidup justru lahir dari perpaduan antara logika dan perasaan. Orang yang terlalu logis bisa jadi dingin dan kaku, sedangkan yang terlalu emosional bisa terjebak dalam drama. Kunci hidup bukan memilih salah satunya, tapi tahu kapan harus menggunakannya. Logika sering jadi penyelamat ketika kita berada dalam situasi yang butuh keputusan cepat, tepat, dan bebas dari bias. Misalnya saat mengelola keuangan, memutuskan investasi, atau menghadapi masalah hukum. Di momen seperti ini, logika jadi alat navigasi yang sangat penting. Bayangkan seorang pengusaha di ambang kebangkrutan. Kalau dia mengikuti panik dan emosi, mungkin dia ambil langkah gegabah. Tapi dengan logika, dia bisa meninjau laporan keuangan, memprioritaskan utang, dan membuat strategi keluar dari krisis. Dalam dunia medis pun begitu. Dokter nggak bisa hanya mengandalkan perasaan. Mereka harus menganalisis gejala, hasil lab, dan memilih metode pengobatan berdasarkan bukti ilmiah. Tanpa logika, keputusan medis bisa berbahaya. Tahu lihat para ilmuwan. Penemuan besar seperti vaksin, teknologi, hingga AI yang kita pakai hari ini semua lahir dari pola pikir logis yang disiplin dan terstruktur. Mereka belajar dari data, bukan dari perasaan semata. Jadi,
Logika sangat dibutuhkan ketika kita ingin membuat keputusan yang berorientasi pada hasil dan jangka panjang. Dia membantu kita mengambil langkah yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya untuk sekarang, tapi juga masa depan. Perasaan seringkali menjadi penuntun terbaik ketika logika terasa terlalu kaku atau dingin. Dalam hubungan antar manusia, misalnya, keputusan yang berdasarkan empati dan kasih sayang bisa menyelamatkan banyak hal. Kadang, perasaan mengantar kita ke pilihan yang lebih manusiawi. Bayangkan seseorang yang memilih merawat ibunya yang sakit daripada menerima tawaran kerja di luar negeri. Secara logika, tawaran kerja itu lebih menguntungkan. Tapi perasaan mengatakan, waktu bersama orang tua jauh lebih berharga dan nggak bisa diulang. Perasaan juga membantu kita mengambil keputusan berdasarkan nilai, bukan hanya angka. Dalam dunia pendidikan, misalnya, seorang guru memilih mengajar di desa terpencil karena rasa panggilan hati, meski secara materi jauh dari kata layak. Bahkan dalam bisnis banyak pengusaha sukses yang mengikuti intuisi dan bukan semata-mata hitungan. Mereka percaya pada visi, naluri, dan dorongan hati. Dan seringkali, keputusan emosional ini justru membuahkan hasil luar biasa. Perasaan bukan kelemahan, tapi kekuatan. Asal tahu kapan dan bagaimana menggunakannya. Dia hadir sebagai penyeimbang logika. Saat dunia terasa terlalu rumit, perasaan mengingatkan kita akan hal-hal sederhana yang paling berarti. Cinta, kepedulian, dan nurani. Meski logika penting, bukan berarti dia selalu benar. Ada momen di mana perhitungan rasional justru membuat kita kehilangan arah. Logika hanya bekerja dengan data yang tersedia, dan kalau datanya nggak lengkap atau salah, maka hasil keputusannya juga bisa meleset jauh. Contohnya saat memilih pasangan hidup. Logika mungkin memilih berdasarkan status, pendidikan, atau masa depan yang terukur. Tapi tanpa rasa cinta dan kenyamanan, hubungan bisa hampa. Disinilah logika gagal menangkap hal-hal yang tak kasat mata, tapi sangat penting. Dalam krisis emosional, seperti kehilangan orang tercinta atau dikhianati, logika sering tak mampu menenangkan hati. Kata-kata seperti ikhlaskan saja atau pikirkan yang lebih penting terasa hambar. Karena di saat seperti itu, hati lebih butuh dipeluk daripada diberi nasihat rasional. Bahkan dalam dunia bisnis atau teknologi, logika bisa terjebak dalam overthinking. Terlalu banyak analisis bisa bikin keputusan tertunda, bahkan hilang momentum. Kadang keputusan besar justru lahir dari insting yang cepat, bukan dari spreadsheet yang rumit. Jadi logika punya batas. Dia kuat dalam menganalisis tapi lemah dalam merasakan. Kalau digunakan tanpa empati, logika bisa jadi kejam. Maka dari itu, penting bagi kita untuk tahu kapan logika membantu dan kapan dia harus dikalahkan oleh hati. Perasaan itu indah, tapi kadang bisa menyesatkan. Emosi yang meledak tanpa kendali bisa membuat seseorang mengambil keputusan bodoh. Marah, iri, cemburu, atau takut seringkali bikin kita menyesal di kemudian hari karena tak berpikir panjang. Contohnya, orang yang keluar dari pekerjaan hanya karena tersinggung dengan atasan, atau yang marah lalu memutus hubungan padahal masalahnya bisa dibicarakan. Perasaan yang dominan sering menutup pintu dialog dan logika. Perasaan juga bisa menjebak kita dalam zona nyaman. Kita jadi takut keluar dari situasi yang tidak sehat hanya karena terlalu terikat emosi. Takut kehilangan, takut gagal, atau terlalu nyaman dengan kebiasaan lama. Saat berinvestasi pun, keputusan berbasis perasaan bisa berbahaya. Serakah saat harga naik, panik saat turun, lalu jual rugi. Semua itu karena keputusan dibuat dari dorongan emosi, bukan analisis matang. Maka penting untuk mengenali kapan perasaan sedang mendominasi dan mengaburkan logika. Perasaan harus dirangkul, bukan dituruti secara buta.
Ketika kita sadar akan emosi yang sedang bermain, kita bisa memilih, diam sejenak, tenang, lalu berpikir jernih. Logika dan perasaan itu bukan musuh. Mereka adalah dua sayap dalam proses pengambilan keputusan. Kalau kita hanya terbang dengan satu sayap, kita akan berputar-putar dan jatuh. Tapi kalau keduanya seimbang, kita bisa terbang tinggi dan jauh. Logika memberi struktur, perasaan memberi arah. Logika membantu kita melihat data dan menganalisis risiko. Perasaan membantu kita merasakan makna dan dampak manusiawi dari pilihan itu. Keduanya penting. Keputusan besar dalam hidup, seperti memilih pasangan, karier, atau bahkan tempat tinggal, butuh keduanya. Kalau hanya pakai logika, hidup bisa kaku dan kosong. Kalau hanya perasaan, bisa impulsif dan menyesal. Keseimbangan adalah kunci. Ada kalanya kita harus berhenti sejenak, bertanya pada logika, apakah ini masuk akal? Lalu bertanya pada hati, apakah ini membuatku damai? Ketika keduanya menjawab ya, maka itulah keputusan yang tepat. Hidup bukan soal memilih antara otak dan hati, tapi bagaimana kita melatih keduanya untuk bekerja sama, saling memahami, dan membawa kita pada keputusan yang bijak, bermakna, dan berdampak panjang. Menggabungkan logika dan perasaan nggak cukup cuma teori. Kita harus melatihnya sehari-hari. Contoh sederhana, saat ada konflik dengan teman. Sebelum bereaksi, kita bisa berpikir logis. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu bertanya ke hati, bagaimana rasanya dari sisi dia? Dalam belanja juga sama. Logika bilang kita perlu hemat, tapi perasaan bilang, aku pengen hadiahkan sesuatu buat diri sendiri. Di sini kita bisa kompromi, beli sesuatu yang kita suka tapi tetap sesuai anggaran. Dalam pekerjaan, misalnya saat pilih proyek baru, logika bilang lihat risiko dan potensi keuntungan. Perasaan bilang, apakah ini bikin aku bahagia? Kalau dua-duanya mendukung, jalan. Kalau tidak, evaluasi lagi. Strategi lain adalah saat menilai orang lain. Jangan cuma pakai logika menilai dari penampilan atau CV. Gunakan perasaan untuk memahami karakter, empati, dan nilai yang dia bawa. Kalau latihan ini dilakukan terus-menerus, lama-lama kita akan terbiasa mengambil keputusan yang seimbang. Hidup jadi lebih damai, keputusan lebih matang, dan kita jadi orang yang lebih bijak. Keputusan besar dalam hidup nggak bisa diambil dengan cara asal-asalan. Memilih pasangan, pekerjaan, tempat tinggal, hingga memutuskan punya anak, all itu butuh pertimbangan matang antara logika dan perasaan. Misalnya saat memilih pasangan, logika bisa menilai dari kecocokan visi, latar belakang, dan komitmen. Tapi perasaan membantu kita merasakan kenyamanan dan cinta yang nggak bisa dihitung dengan angka. Saat memutuskan pindah kerja atau bahkan pindah negara, logika akan bicara soal gaji, peluang karir, biaya hidup. Tapi perasaan akan bertanya, apakah aku akan bahagia di sana? Memilih rumah juga begitu. Logika bisa menghitung lokasi, harga, dan investasi. Tapi perasaanlah yang membuat kita bilang, aku suka tempat ini, nyaman banget rasanya. Jadi di keputusan-keputusan besar dalam hidup, kunci utamanya adalah mendengar dua suara sekaligus. Suara logika yang menuntun kita memilih dengan bijak, dan suara hati yang membuat kita merasa damai dengan pilihan itu. Sepanjang perjalanan tadi kita belajar, ternyata logika dan perasaan bukan untuk dipilih salah satu, tapi justru perlu digunakan bersama-sama. Hidup yang bijaksana adalah ketika kita tahu kapan harus berpikir dengan kepala dan kapan harus mendengar suara hati. Dalam mengambil keputusan besar maupun kecil, logika membantu kita menghindari kesalahan yang fatal. Tapi perasaan memberi kita arah yang lebih manusiawi, yang seringkali tidak bisa dijelaskan dengan angka semata. Kita nggak bisa selalu kaku dengan logika, karena hidup penuh kejutan. Kita juga nggak bisa selalu terbawa perasaan, karena hidup butuh rencana.
Maka yang terbaik adalah menyeimbangkan keduanya. Ini adalah seni dalam mengambil keputusan. Mulai hari ini, yuk belajar untuk jeda sejenak sebelum memutuskan. Tanya dulu pada logika apakah masuk akal. Tanya juga pada hati, apakah membuatku damai. Kalau keduanya menjawab iya, maka itulah jalan terbaik. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video ini, brother. Jangan lupa share ke teman-temanmu, supaya mereka juga bisa belajar memadukan logika dan perasaan dalam hidup mereka. Sampai jumpa di cerita berikutnya.